Yang dilihat oleh Allah, yang dicari oleh Allah, 4 hal ini. Yang pertama, hati yang lembut, tulus, penuh kasih, bersih, dan rendah. Sama-sama bilang sama saya, lembut. Alkitab bilang kalau Roh Kudus bicara jangan keraskan hati. Tulus, jangan penuh rekayasa. Penuh kasih. Gak usah dendam, gak usah balas yang jahat. Orang curangin saudara, itu persoalan dia, bukan persoalan saudara. Amin. 2023. Tadi misalnya Pak Eli bilang 2023, kita semua bilang mengerti maksud Tuhan. Dan hari ini saya mesti tegaskan buat setiap saudara. Mengerti maksud Tuhan salah satunya artinya kita bisa tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Mengerti maksud Tuhan artinya kita jaga hati kita. Selama 2023 hati kita lembut, tulus, penuh kasih, bersih dan rendah di hadapan Tuhan. Saya percaya hal-hal dahsyat masih Tuhan nyatakan buat kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, yang dilihat oleh Allah adalah komitmen dan kesetiaan tanpa kecurangan. Sama-sama bilang sama saya, komitmen. Wanita pendarahan bilang begini, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Proses untuk dia mencapai ujung jumbai jubah Yesus, atau bahasa Ibraninya bilang sit-sit. Jadi orang Yahudi punya baju sembahyang khusus, ada sit-sitnya, ada tali-talinya gitu, untuk mengingatkan mereka akan janji-janji Tuhan. Nah itu yang dipegang oleh wanita itu. Jadi bukan soal jumbainya, tapi soal janji Tuhannya. Untuk memegang ujung jumbai jubah Yesus gak mudah, karena orang banyak. Tapi ada komitmen, ada kesetiaan. Bilang sama sebelah saudara, jangan curang. Hari-hari ini cari orang pintar, cari orang kaya, cari orang yang pengalaman banyak. Tapi orang yang setia makin jarang. Benar? Tapi waktu Tuhan lihat ada orang-orang yang komitmen. Waktu Tuhan lihat ada orang-orang yang setia, maka Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang ketiga, saya pelajari apa sih yang Tuhan lihat. Yang pertama, hati yang lembut, tulus, penuh kasih, bersih dan rendah. 2, komitmen dan kesetiaan tanpa kecurangan. Yang ketiga, iman yang murni. Iman yang bukan sekedar tumbuh karena saya ingin. Sama-sama bilang sama saya, iman yang murni bukan karena saya ingin. Tapi iman yang murni karena saya percaya. Apa bedanya? Loh, saya ingin itu kan timbul dari kerinduan, timbul dari harapan, timbul dari keinginan. Tetapi saya percaya timbul dari pemahaman. Saya ulangin sekali lagi ya. My God is not a transactional God. Jadi jangan pikir, oh benar, 2023 saya butuh terobosan di ekonomi saya, 2023 saya butuh terobosan di keluarga saya, 2023 saya butuh terobosan di kesehatan saya, 2023 saya butuh terobosan untuk promosi jabatan saya. I know. Tapi izinkan saya mengingatkan, Tuhan bisa kasih lebih. Sama-sama bilang, Tuhan bisa kasih lebih. Dan jangan saudara pikir, oke, supaya saya dapat itu apa yang harus saya buat? Biasanya kita senang dengar khotbah seperti itu kan. Wah, Tuhan akan buat perkara besar.
Jika saya melakukan 1, 2, 3, 4, lalu kita bingung, saya udah melakukan 1, 2, 3, 4, kenapa Tuhan belum buat itu? No. Karena God is not a transactional God. Yang pertama, Tuhan lihat dulu hati kita lembut nggak? Tulus nggak? Penuh kasih nggak? Bersih nggak? Rendah nggak? Karena jelas kepada Samuel, Tuhan ingatkan, bukan apa yang dilihat manusia, dilihat Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Yang kedua yang dilihat oleh Allah, komitmen dan kesetiaan tanpa kecurangan. Betul-betul jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, iman yang murni. Iman yang bukan bangkit karena saya ingin, tapi iman yang bangkit karena saya percaya. Sama-sama bilang saya percaya. Sama-sama bilang saya percaya. Dan yang keempat, nah ini yang sering kali sulit. Yang dilihat oleh Allah, kesiapan untuk diatur dan dikendalikan Allah. Dan yang saya mau tekankan buat Bapak Ibu, proses Kristus naik ke atas kayu salib adalah proses kesiapan untuk diatur dan dikendalikan oleh Allah. Persoalan yang sering kali terjadi, iman, karunia, kuasa Tuhan membuat kita mau ngatur Tuhan. Tuhan buat ini, Tuhan buat ini, Tuhan buat ini. Sampai kita berpuasa pun, karena anak Tuhan juga ada yang puasa kan. Apalagi menjelang Paskah seperti ini, dia puasa. Tapi dia puasa dengan mengajukan proposal. Tuhan buat ini ya, Tuhan buat ini ya, Tuhan buat ini ya, Tuhan buat ini ya. Saya buat ini, saya buat ini, saya buat ini. Hello. Never do business with God. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Tapi kita mau diatur nggak? Yesus di Taman Getsemani bilang apa? Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai yang terjadi. Saya percaya betul, waktu kita mau diatur dan dikendalikan Tuhan, di situ kita melihat karya Tuhan agung, dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sebagai penutup saya tekankan begini, janji Tuhan itu jelas. Anak-anak Tuhan Yesus yang mengasihi Dia, sama-sama bilang yang mengasihi Yesus, akan mengalami pengalaman yang dahsyat dan luar biasa. Bahasa Alkitabnya bilang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran. Saya menyimpulkannya dengan satu kata, dahsyat dan luar biasa.